Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rahim di channel Abdul_Rahim. Eh, Kali ini saya coba membagikan ke teman-teman ya. Kemarin ada teman yang bertanya kayak gitu di Telegram, kalau nggak salah. Mas Wahim, kenapa kok beli saham TINS ya? Bisa kasih share ke kita gimana sih analisis teknikal Mas Wahim kayak gitu kan. Itu yang ditanyakan kemarin sama subscriber saya juga. Ini disclaimer dulu ya. Ini jujur aja saya masih pemula juga, masih newbie. Berkata tuh kalau analisis teknikalnya masih analisis teknikal sama fundamental tuh masih merangkak, ya kan, masih tatih-tatih lah kayak gitu. Tapi ya kalau misal saya mau beli saham itu pasti dianalisis dulu, baik fundamental ataupun teknikalnya. Nah ini saya persingkat saja ya kan. Kalau anggaplah ini sahamnya sudah bagus lah ya kan. Karena saya lihat juga ini masuk di LQ45 juga. Kalau tidak salah dia TINS ini masuk perusahaan blue chip ya. Jadi ketika kalau di pot itu kan ada dia kasih tahu tuh saham yang lagi mau dibeli kayak gitu kan, beli di harga sekian sekian, beli di harga sekian, kemudian resistannya di harga sekian, kemudian stop loss di harga sekian kayak gitu. Nah biasa kalau saya sih saya cek dulu. Nah saya cek seperti ini. Kemudian yang saya lihat trennya, dia trennya arahnya kemana, kayak gitu. Nah ini ada dua, ada yang ini trennya bearish, ini tren utamanya dia bearish, turun. Kemudian di sini di akhir-akhirnya ini dia tren utamanya bullish ya. Jadi dia lagi naik. Nah, jadi saya belinya di sini nih, di 1760. Saya bisa tahu ini dari mana sih bullish ya. Nah, ini ada trough, ada peak ya. Jadi teman-teman masih harus tahu nih turning point-nya ada di mana, kemudian lembahnya di mana, peaknya di mana, puncaknya di mana. Jadi saya coding nih, ini trough, high trough, high trough, high trough, seperti ini. Maka terus juga peaknya juga puncaknya higher peak, higher peak. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ini namanya bullish. Kemudian saya juga menentukan nih cangkul ya. Kalau apa namanya? Kalau dokter Gema itu nyebutnya ini cangkul. Kita harus tentukan juga mana gagang cangkul, mana kepala cangkulnya. Atau kalau apa namanya? Kalau di webinar kami itu biasanya kita harus bisa menentukan mana primary, mana secondary ya. Ini gagang cangkul, primary-nya, ini secondary. Nah, ini primary, ini secondary, ini primary, ini secondary. Tahu dari mana saya ini primary dan ini secondary? Nah, primary itu biasanya tren yang searah dengan tren utamanya. Ya, tren ini kan trennya naik searah dengan tren utamanya, yaitu trennya juga naik. Jadi ini namanya primary. Nah, ini tren searah dengan tren utamanya, jadinya primary, 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 seperti itu. Nah, secondary ini tren yang berlawanan dengan tren utamanya. Ini kan apa ya, secondary ya kan, tren turun berlawanan dengan tren utamanya yang lagi naik. Jadi ini secondary, secondary,
secondary seperti itu. Nah, kemudian saya masuknya di sini pas kena di primary-nya ya. Di primary ini kita bisa lihat. Nah, saya menganalisis pakai Fibonacci ya. Nah, seperti ini saya hitung menggunakan Fibonacci. Ini coba cek dulu. Nah, ini rasionya keluar di sini. Ya. Rasionya keluar. Saya ambil take profit di sini. Taking profit di sini ya, paling dekat dulu. Kemudian antara lain kalau nggak di 127, 161 dan di sini nih 161-nya. Ya. Nah, saya juga lihat di sini, sesuaikan juga support sama resistennya ya. Nah, ini kan ada nih. Ini juga ada, kemudian ini ada juga sama. Kemudian kalau 161 ada nggak di sini history sebelumnya? Ini juga ada 161 di sini. Jadi ya kalau misal dia misal masih terus lanjut nih, masih terus lanjut naik ke atas ini, nah saya sudah tentukan nih. Biasa kalau nggak di sini atau di sini. Syukur-syukur dia kalau bisa lanjut di sini kan. Kayak gitu. Biasanya sih kalau primary itu kalau dia kalau dia kencang nih, kalau dia kencang itu jatuhnya itu di 161, 161,8 atau enggak di 2618. Jadi dia di sini lagi dia naiknya. Kayak gitu. Jadi ya apa namanya? Saya belinya di sini. Kemudian saya bikin seperti ini nih. Targetnya ya di sini aja lah, kayak gitu. Targetnya di sini yang masuk akal aja, kayak gitu. Kemudian stop loss-nya di sini. Stop loss-nya di resistennya di 2060. Di 2060 kayak gini. Kalau misalkan stop loss-nya itu di 1620 kayak gitu. Nah, kemudian ini. Kemudian kalau untuk stop loss ya, kalau untuk stop loss ini teman-teman sih bisa atur segini ya, bisa atur sendiri ya, sesuai dengan kemampuan kantong teman-teman ya. Nah, ini bisa kita atur kayak gitu, maunya kayak gimana, kayak gitu kan, sesuai dengan kantong aja, kayak gitu. Kalau saya sih bagian sini, gitu. Karena ada juga sisi kelemahan dan kerugiannya, kayak gitu. Kelebihannya, kelebihan sama kekurangannya. Kalau kelebihannya, kalau kita stop loss-nya begini, ya, kita ambil stop loss begini, ya, itu ruginya sih kecil, gitu. Kerugian kita kecil. Jadi kalau misalkan dia anggaplah dia jatuh begini, kayak gitu, nah kita bisa mengambil kerugian yang menerima kerugian yang kecil, kayak gitu, nggak besar-besar amat, gitu. Tapi jujur aja, biasanya kita sering apa ya? Sering keluar masuk kayak gitu di sini. Jadi misalkan kayak gini nih. Harga misalkan dari sini jatuh ke sini, katakan seperti itu. Nah, kalau misalkan dia sudah kena titik stop loss di sini nih, nah, itu kita sudah otomatis sudah keluar kayak gitu. Kerugian kita sih kecil kayak gitu. Tapi ya kita sering keluar masuk di sini. Itu kekurangannya. Nah, kalau misal dia di sini, nah dia di sini nih, kerugian kita jelas agak lebih besar kayak gitu. Tapi kita ngelihat kemungkinan kalau misalkan dia jatuh di sini terus dia mantul lagi.
kayak gini. Nah, kayak gitu. Kadang ya juga dia gimana ya? Misalkan seperti ini dia. Misal nih, dia langsung naik kayak gitu kan. Langsung naik seperti ini. Bisa jadi kayak gitu. Atau dia seperti ini dulu nih. Dia begini, eh begini, naik dulu, kemudian turun lagi seperti ini, ya. Atau enggak turun lagi baru naik seperti ini. Atau ya dia bisa langsung jatuh aja begini, kayak gitu. Itu 3 kemungkinan itu sih yang saya antisipasi kayak gitu. Makanya ya ini sudah titik maksimal kayak gitu. Kalau misal dia di sini jatuh jatuh dia melebihi daripada titik support ini, sudah saya cut loss saja kayak gitu. Tapi kalau misal dia masih mantul juga, ya dia masih bisa bertahan, ya harap-harap dia harganya bisa naik lah kayak gitu kan. Harap-harap ya kan. Ya bisa jadilah. Karena waktu saya ikut webinarnya itu ada nggak sih analisis yang 100% akurat kayak gitu. Ya kalau misal Mas Rohim ada analisis yang 100% akurat, itu ya saya dari dulu sudah ngajarin sampean yang paling akurat kayak gitu. Nggak ada yang misalkan ada Fibonacci, kemudian stokastik. Pokoknya dipadukan lah dengan semuanya kayak gitu. Kalau misalkan ada yang paling akurat, ya saya pasti ngajarin yang itu aja. Nggak mungkin saya ngajarin support and resistance, kemudian apalagi supply and demand, stokastik dan lain sebagainya. Pasti ya itu aja gitu. Jadi ya pastikan ya Mas Waim atur aja stop loss buy-nya di mana, di harga berapa, kemudian stop loss-nya disesuaikan juga kayak gitu dengan kantong, kemudian ambil take profit-nya di mana kayak gitu. Nah, dulu saya pernah juga nih beli saham waktu itu apa ya? Harganya naik nih. Harganya naik. Ya seperti ini juga dia. Harganya naik, sudah take profit nih sesuai dengan rencana lah kayak gitu. Tahu-taunya dia jatuh begini dulu, kemudian dia baru naik seperti ini, kencang lagi. Wah, itu lumayan agak penyesalan juga bagi saya kayak gitu kan. Tapi ya kalau tadi malam waktu kami ini di acara webinar itu Fibonacci, itu ya sudahlah, itu sudah nggak usah ditangisi lagi gitu kan. Yang penting kalau misal Mas Wahim di sini mau hold, ya kita mau hold kayak gitu, nah diukur dulu sampai di mana dia titik ininya. Nah, kalau dia masih mantul di area 60 kayak gitu kan. Nah, ini misalkan kita seperti ini kan. Nah, kemudian dia masih mantul lagi seperti ini. Nah, di sini kita bisa beli. Seperti itu. Itu sih gambaran simpelnya kayak gitu. Ya kan? Jadi ya kalau saya sih dasarnya seperti ini aja. Jadi kalau teman-teman mau mau beli saham juga seperti itu, ya upayakan analisis teman-teman bisa ini ya mempunyai analisis sendiri kayak gitu. Jangan ikutan orang lain kayak gitu kan. Saya juga kalau sama adik saya, meskipun adik saya kasih tahu nih bullish kayak gitu kan. Oh ini lagi naik-naiknya kayak gitu. Nah, saya pasti lihat cek dulu kayak gitu. Siapa tahu kan? Siapa tahu aja bullishnya di sini. Nah, bullishnya di sini nih.
Nah, misalkan nih contoh. Misalkan kita lihat di sini, ya kan? Kita lihat harganya di sini, ya. Ini masih belum terjadi nih. Ini masih belum ini nih yang ke bawah nih masih belum terjadi. Katakanlah di sini nih candlenya masih wah naik kayak gitu kan. Nah, kita nggak ngelihat nih tren utamanya dia gimana. Nah, tren utamanya dia lagi bearish seperti ini, lagi turun. Kita lah yang langsung main hantam aja karena dia naik kayak gitu, ya kan? Candlesticknya naik. Nah, ujung-ujung kita langsung main beli di sini. Di sinilah kita beli kayak gitu. Nah, nggak kita cek kayak gitu kan, nggak kita cek, terus berjalannya waktu naik, puncaknya di sini dia turun lagi begini. Itu sudah, kalau dia sudah turunnya seperti ini nih, nah seperti ini, ya sudah, kalau misalnya tuh boncos lah sudah kan, artinya sudah rugi banyak sudah kalau kayak gitu. Kalau misal mainnya apa, kalau teman-teman mau beli di saat bearish seperti ini, panduannya sih seperti ini. Posisinya kita misalkan beli di sini, tak kayak gitu. Nah, seperti ini dia. Stop loss-nya di sini. Stop loss-nya upayakan di bagian sini nih. Tuh, stop loss di bagian sini. Kita ambil, kita pasang supportnya. Kita garis supportnya di sini. Support 1 di sini. Kemudian support 2-nya di sini. Karena ini titik pantulnya nih. Titik pantulnya di sini nih. Titik pantul 1, titik pantul 2-nya di sini, anggaplah di sini ya. Ya, inilah stylenya seperti itu. Nah, udah stop loss maksimal lah di sini kayak gitu. Nah, baru taking profitnya di sini nih. Target profitnya. Itu jangan sampai nunggu ini jatuh. Ya tunggu-tunggu jatuh ya dikit-dikit lah kayak gitu. Nah, kayak gitu, tipis-tipis lah. Misal mau di sini siapa tahu dia masih mau naik kayak gitu, tapi kalau bisa langsung take profit di sini. Karena ini pasti akan jatuh lagi. Jadi kayak gitu. Karena ini begini dia nanti ini. Pasti dia akan jatuh lagi. Kayak gitu. Sudah pasti itu sudah. Kemungkinannya seperti itu. Jadi ya kerugiannya nggak seberapa banyak. Itu kalau kita di bearish. Nah, kalau kita di bullish seperti ini, ya kan? Di bullish seperti ini, teman-teman belinya di sini. Nah, misal belinya di sini, gitu. Belinya di sini, upayakan stop loss di sini, kayak gitu. Kalau masih mau take profitnya di sini ya, amankan dulu. Tapi kalau teman-teman masih mau nunggu nih, karena ini secondary ya, secondary seperti ini, ada secondary seperti ini. Nah, pastikan teman-teman pakai diukur dulu pakai Fibonacci ya kan, Fibonacci set kayak gini. Nah, kita pilih internal retracement. Nah, kayak gitu. Pastikan ya dia nggak jatuh daripada sini, ya, nggak lebih daripada sini. Tuh, sudah teman-teman ancang pasti jatuhnya di bagian sini, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia masih jatuh-jatuh ya otomatis teman-teman masih harus cut loss itu. Takut-takut ya terus jatuh. Karena kalau misalkan dia masih mau naik tuh, masih kencang dia naik, itu di kisaran mana deh harganya nih? Sorry. Kok harganya ketinggalan? Diagramnya kok nggak ada? Bentar. Kiri.
Ah, ini dia. Nah, biasanya sih di sini. Gitu. Di 38 atau di sini, kalau enggak di sini. Nah, ini karena dia di 6180 ini kena golden ratio dia. Langsung dia naik lagi. Nah, kalau yang bagian sini, kalau yang saya bentar. Kalau yang di sini nih saya ukur sudah jatuhnya di bentar. Nah, sudah lebih daripada 78%. Sudah melebihi daripada 78%. Jadi ya nggak bisa lagi dia ini sudah apa ya, spekulasi lah sudah ini lambat sudah ini, nggak kencang lagi naiknya. Itu sih kalau analisis aku sih itu. Tapi ya nggak tahu nanti kalau misalkan dia naiknya kencang lagi, ya wallahu alam gitu ya. Tapi ya saya sudah persiapan terbaiknya seperti apa, terburuknya seperti apa gitu. Itu sih. Karena jujur aja kalau kemarin waktu saya ikut itu kalau misalkan kita menganalisis ini hujan apa enggak, kita lihat mendung apa enggak kayak gitu kan. Terus ada petir apa enggak. Nah, kita sudah siap-siap. Apakah dia pasti akan ada hujan atau enggak? Ya Allah alam. Kayak gitu aja sih. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sharekan ke teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya. Nah, tapi ya upayakan teman-teman bisa riset lagi, bisa apa ya, bisa mengcombine lagi itu dengan analisis-analisis yang lain, ya kan? Karena ya jujur aja ini resikonya tinggi, ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah, yang menyinggung, mungkin juga tidak tepat, mungkin buat para suhu, saya mohon maaf. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.